Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam Islam ada 2 tahun yang aneh namanya. 1, tahun gajah, tahun lahirnya Nabi. 2, tahun duka cita, tahun Isra'nya Nabi. Kenapa disebut tahun duka cita? Karena 2 orang yang dicintai Nabi, 2 orang yang paling mencintai Nabi, meninggal pada waktu yang bersamaan. Siapa gerangan? Kakek beliau. Siapa namanya kakeknya Nabi, Bu? Siapa? Dek gagam miseng nih. Si kalinya ditanya, Ibu siapa namanya itu artis diculik sama Pangeran Kelantang? Siapa Ibu? Nesemana la cilaka. Manohara nak tahu, kakeknya Nabi dia tidak tahu. Coba. Abdul Muttalib. Selang beberapa saat mati lagi istri beliau, Khadijah radhiyallahu anhu, istri paling dicintai Nabi. Ini Khadijah, Bu, diperistrikan oleh Nabi pada usia 40 tahun, 2 kali janda. Nabi waktu itu usianya 25 tahun. Kedua nih janda, Pak. Angkat topa nakna. Masya Allah, kita biasa kalau mau sunnah Nabi bukan janda kita cari, anak darah. Ada bapak-bapak yang suka sekali nih kawin-kawin ini. 2 istrinya ditanya, kenapa kawin lagi? Sunnah Rasul. Nampak? Pak, yang suka kawin lagi dengar baik-baik. Dari 11 istri Nabi itu, Pak, Sidimi perawan, yang lain janda-janda tua. Pernah suatu saat selesai perang, ada ibu-ibu datang, ya Rasulullah, meninggal suamiku di medan perang, siapa yang urus saya? Saya sebatang kara ya Rasul. Nabi katakan, tidak usah cemas, saya urus ki, Bu, supaya tidak ada fitnah. Upu bene ki yolo. Berapa usianya ini, Bu? 63 tahun. Jadi bapak-bapak yang mau contoh Nabi, silakan cari janda 63 tahun. Mau, Pak? Mau? Saya saja ustaz tidak mau, Kak. Apa ya 63 sanging batok namami diurus. Khadijah pun meninggal dunia, makanya Nabi berduka. Mestilah dek nyawana Nabi tak nasale benina, sehingga Nabi pernah bersabda, dengar baik-baik Ibu. Nabi pernah bersabda ketika meninggal istrinya, barang siapa seorang wanita meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu ciri-ciri wanita penghuni sorga. Jadi besok-besok kalau lebih dulu ki meninggal Ibu, lebih dulu ki mati nalak kita, lalu suami tak berduka terus, Tuhan kenapa cepat sekali kau panggil istriku, meskipun dia gendut tapi ku sayang Tuhan, meskipun busuk mulutnya tapi ku suka Tuhan. Itu ciri-ciri ibu penghuni sorga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami masuk kamar teriak, merdeka. Calon penghuni neraka itu ibu itu. Nah, ketika Nabi berduka, wetuna mestinya wana datang SMS dari Allah kepada Jibril. Jibril, kau jemput kekasihku Muhammad, saya mau hibur dia. Masya Allah, diundang langsung oleh Allah. Saya saja pernah diundang Wapres ke istana wakil presiden, mewakili ulama Sulawesi membahas tentang undang-undang anti pornografi. Waktu saya terima itu undangan, ku kasih lihat semua mahasiswaku di Unhas. Lihat keundanganku, wakil presiden. Pulang kampung upitanya mbokku, Pak, anak tak wakil presiden undang. Itu baru manusia yang undang. Gimana kalau diundang oleh Allah? Akhirnya Nabi terhibur. Jibril turun ditemani oleh 2 malaikat, Mikail dan Israfil. Pada saat itu Nabi lagi baring di tempat tidurnya, ditemani oleh paman beliau Hamzah radhiyallahu anhu dan sahabat setia beliau Abu Bakar As-Siddiq. Turun malaikat Jibril dalam bentuk manusia, gagah, perkasa, tampan, datang menghadap kepada Nabi. Lapor, Muhammad, saya diperintah oleh Allah untuk menjemput Anda. Nabi katakan, untuk apa? Menghadap kepada Allah, memerintah, mendapat perintah istimewa. Lalu Nabi katakan, siap melaksanakan tugas, lanjutkan. Bukan pilpres, bukan ya. Lalu Nabi dibawa ke tepian sumur Samsam. Ipaliu inabitta, dioperasi dadanya, dibelah.
lalu diambil hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam. Setelah dicuci, distempel, namanya stempel kenabian. Jangan lagi bayangkan stempelnya ketua panitia, tidak seperti stempelnya Pak Insinyur Suwardi, tidak seperti ini. Ini stempel kenabian namanya. Selesai distempel, tak, tidak ada bekas. Mapamula ni pajokkan nabita dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Makutana si tomacai, Ustadz, kenapa sih mesti ke Palestina? Kenapa tidak dari Makkah saja langsung naik ke langit? Kan bisa dari Makkah ke langit. Kenapa mesti ke Palestina lagi? Manampe si Jokana. Dijawab oleh Allah dalam ayat berikutnya, linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Meloi napitang nabita, Allah mau memperlihatkan kepada Nabi beberapa pelajaran buat kita. Pelajaran apa saja? Satu, Nabi melihat ada orang tua, diperiksa hajinya bagus, periksa salatnya khusyuk, periksa zakatnya cukup, sedekah alhamdulillah baik, semua amalnya baik. Allah katakan, Jibril, pertama itu Pak Haji surga, kasih masuk dia surga. Jalanlah ini Pak Haji. Begitu tinggal beberapa langkah masuk dalam surga, tiba-tiba ada anak-anak berteriak dari dalam neraka, Tuhan, tunggu dulu, saya keberatan kalau itu Haji masuk neraka, masuk surga. Saya ini anaknya, kalau saya masuk neraka, kenapa dia masuk surga? Saya masuk neraka karena dia tidak didik saya dengan baik. Dia rajin sholat, tidak pernah saya diajar. Dia ngaji, tidak pernah saya diajar ngaji. Saya masuk neraka karena dia salah gunakan amanahmu. Bukankah saya tanggung jawabnya dia kepadamu? Ya Allah, saya keberatan kalau itu Haji masuk neraka, masuk surga. Akhirnya Allah katakan, Pak Haji tunggu dulu. Mau kemana Pak Haji buru-buru? Surga tajang ide panas selain surusamu. Tajak ko yolo. Siapa itu teriaki ko? Wih, anakku puang. Maka dia pun Allah Ta'ala, berarti kau salah gunakan amanah yang saya kasih. Sini kok, temani anakmu masuk neraka. Akhirnya masuk neraka gara-gara apa? Tidak mendidik anaknya dengan baik. Demi Allah, kenapa negara kita terpuruk seperti ini? Kenapa negara kita dipermalukan seperti ini? Kenapa negara kita susah maju seperti negara-negara yang lain? Salah satu penyebabnya orang tua gagal mendidik anaknya. Coba lihat orang tua sekarang Pak, mereka lebih bangga kalau anaknya jadi kontraktor, mereka lebih bangga kalau anaknya jadi tentara yang sukses, mereka lebih bangga kalau anaknya jadi pejabat, jarang bangga kalau anaknya bisa jadi ustad. Apa Nabi bilang? Jangan kau bergaul sama itu ustaz, apa jibara sanji jina tahu, tidak bisa beli mobil. Oh, jangki begitu bu. Kalau ada orang mati di rumah tak, siapa? Kalau ada orang mati di rumah tak, siapa disuruh takziah? Siapa? Pak Camat. Pucai. Masya Allah. Anaknya pergi mengaji, batena nareking. Saya di Makassar ada TKTP aku Pak, 3.500 iurannya siulang, masih ada yang tuduh korupsi. Padahal saya ajar ngaji, saya ajar doa-doa pendek, saya ajar surah-surah pendek, saya ajar pidato, 3.500 masih marah-marah. Ada yang menunggak 4 bulan, begitu ditagi marah-marah. Masya Allah. Makanya jangan heran anak tak tinggi sekolahnya, tinggi kurang ajarannya. Begitu dinasihati apa Nabi bilang, apa tong kita tahu Pak, tamatang SD jaki, sarjana. Kenapa banyak orang tua dipermalukan sama anaknya? Karena orang tua salah mendidik anaknya. Nah, hikmah Isra Mi'raj pertama, didik anak dengan baik, ajar anak ke masjid. Mau masuk Ramadan, belikan pakaian sholat yang baru. Mau ke masjid, belikan songkok yang baik. Kasih hadiah kalau dia bisa hafal surah-surah pendek, supaya dia merasa dihargai. Maka situ tuh kau pensiun nih, pakai SMS anak tak, Kak, jangki dulu ambil bapak bulan ini saya mau urus sama istriku, bulan depan pi kita. Begitu bapaknya sakaratil maut, kumpul semua anaknya baca Yasin di sampingnya.
Begitu anaknya, bapaknya meninggal, anaknya sendiri yang mandikan. Ada yang bersihkan kepalanya, ada yang bersihkan ubur-ubur, ada yang bersihkan kakinya. Begitu dikafani orang tuanya, anaknya yang membungkus. Ada di kepalanya, ada di perutnya, ada di kakinya. Begitu dimasukkan ke liang lahat orang tuanya, anaknya sendiri menghadapkan orang tuanya kepada Allah. Malam harinya begitu taksiah, anaknya yang mengaji, anaknya yang sepatah kata, anaknya yang ceramah. Inilah orang tua paling kaya meskipun tidak ada pangkatnya di dunia. Berapa banyak orang saya lihat di kantor dihargai, dicium tangannya sama bawahannya, dibawakan HP-nya, dibukakan pintu mobilnya, tapi sampai di rumahnya dimaki-maki sama anaknya masih SD, masih SMP. Apa artinya orang kaya begitu? Kenapa bisa begitu anak tak? Kenapa Ustaz? Salah didik Ki. Tidak ada anak lahir langsung jadi preman. Tidak ada anak lahir langsung jadi pemabuk. Orang tuanya sendiri yang salah mendidik anaknya. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, ini yang pertama. Yang kedua, jalan lagi Nabi. Masya Allah, Nabi lagi melihat ada orang, bapak ibu yang saya muliakan, ada orang, subhanallah, dikasih makan bara api, kasih makan bara api, hancur seluruh badannya, lalu besar perutnya, dia jalan tak banting lagi, dikasih makan lagi bara api, terhancur badannya. Nabi geleng kepala Jibril, siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka makan barang haram. Saya yakin Pak, dia taman ribawi Pak. Saya yakin Bapak tidak makan anjing. Saya yakin Bapak tidak makan sat-sat yang haram, hamar. Tapi yang banyak kita makan hasil sogokan. Yang banyak kita makan hasil curian. Yang banyak kita makan hasil riba. Berdagang secara riba. Mana secara riba? Contoh, Pak balut bensin, bensin botol, nah tulis bensin murni, padahal nah campur minyak tanah. Waktu ditanya, kenapa kau tulis bensin murni? Nah ada minyak tanahnya. Apa Nabi bilang? Kan namanya istriku murni, jadi ku tulis mi bensin murni. Riba. Mana lagi? Padangkan lipa. Siaga lina lipakmu 50 sebu. 45 mo. Itu lagi 50 nasabak mata tangga Ki, jadi ku kasih kau 50. Nggak ada untungku di situ. Modal ji. Padahal sudah ada untungnya. Demi Allah, keuntungan yang kita dapat riba. Pedagang gula, lain liternya ketika membeli, lain juga liternya ketika menjual. Hai, tama mana masuk neraka ya roh. Maka dosana riba. Bagaimana dosanya itu riba? Nabi menjelaskan, seringandikan dosa riba itu adalah seperti kalau diperkosa ibu kandungnya. Itu paling ringan. Diperkosai induk tak, itulah dosanya riba. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Nah, apa pentingnya kita memelihara diri makanan haram supaya kita tidak masuk makanan haram? Itu berpengaruh terhadap generasi kita. Ini kisah nyata Pak, tania curita ye. Kisah nyata. Tersebutlah seorang pemuda bernama Said bin Ibrahim. Said bin Ibrahim ini lagi jalan-jalan di tengah hutan. Tiba-tiba dia dapat buah. Engkau buah naruntuk. Nandre Pak buai. Begitu habis tengah, dia baru sadar, wah, ternyata tania ya punna ye. Mati nih. Haram itu sudah yang masuk di perutku. Dia gelisah. Akhirnya dia cari yang punya kebun. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Maka kok anak muda, begini, kemarin saya lewat di kebun tak, saya dapat buah, saya makan kodong setengah, sudah masuk di perutku, setengahnya lagi kusisa ini, minta tolong kak kodong halalkan yang sudah saya makan, sisanya ambil maki kembali. Nah bilang, ini orang tua enakmu, kau sudah makan punya aku setengah, sisamu kau kasih kak. Begini, saya halalkan yang kau sudah makan dengan catatan kubene anakku.
istrikan anak gadisku. Langsung ini anak muda, alhamdulillah. Dalek mak galendrong. Nabi bilangin orang tua, tunggu dulu Ces, jangan kau terlalu cepat senang. Ini anakku buta, bisu, tuli, lumpuh. Buta, bisu, tuli, lumpuh, langsung mati coli. Nabi bilang, iya apa enaknya? Dek sisa gak kesina tuh anak dah. Maka dia tomatawai, terserah mau kau sehalalkan pubene anakku, kau dek melo harangnya tuh. Akhirnya dia ingat sabda Nabi, barang siapa yang memasukkan barang haram ke dalam perutnya, maka hanya api neraka yang bisa mencucinya.